kalau kita tak ikut perubahan-perubahan ni, saya fikir 10 tahun, 20 tahun, makin lama kita bukan makin maju, kita akan makin mundur. Sebab inilah revolusi baru bola sepak dan kita kalau nak kekal bersaing, kita perlu buat perubahan dan mengikut perubahan. Tetapi sekarang ini, kita malu. Kita malu. Betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah. Bila aku cerita pasal masalah bola sepak Malaysia, ada yang komen, jangan salahkan coach, jangan salahkan pemain, tapi salahkan FAM. Dan semalam tular dekat social media berkaitan dengan surat layang daripada bekas pekerja FAM kepada FAM sendiri, dan banyak kritikan yang diberitahu dalam surat tersebut. Perkara paling utama dalam surat layang ni adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah. Dia kata orang atasan FAM pilih kasih tidak memberikan layanan yang sepatutnya kepada pekerja-pekerja di bawah. Lepas tu dari segi kewangan ada penyelewengan dan sebagainya. Sebab kita nak meraihkan dan juga nak menyedihkan diri lah. Ya, betul. Maksudnya kegagalan jiran kita ni adalah kekecewaan kita juga. Ya, betul. Dan sama sebab kalau di Indonesia ada cerita yang sedang viral ini. Ya, betul. Ipar adalah maut. Ya, betul. Itu daripada konteks perhubungan lah. Ya. Tetapi kita boleh membolakan cerita ipar adalah maut tu. Ya. Jiran adalah maut. Ya, betul. Bila dia menang, pedih sebenarnya. Pedih. Walaupun hakikat ni dia sangat bagus. Kita serumpun. Ya, serumpun, tapi dalam hati tu bengang jugalah kan. Niat mau pamer TC di Inggris. Harimau Malaya malah diusir paksa, pelatih dihujat, satu ASEAN menertawakan. Ambisi besar tim nasional Malaysia untuk menunjukkan kemajuan dengan menggelar training camp TC di Inggris berakhir jauh dari harapan. Alih-alih menuai pujian, Harimau Malaya justru pulang dengan malu. Kekalahan telak dalam laga uji coba dan performa mengecewakan membuat pelatih tim, Kim Pan-gon, dihujat oleh pundit sepak bola dari Malaysia sendiri. Tak hanya itu, netizen se-ASEAN ramai-ramai menjadikan Malaysia bahan lelucon. TC yang digelar di pusat latihan elit milik klub Liga Inggris disebut-sebut sebagai bagian dari proyek profesionalisasi sepak bola Malaysia. Namun publik mempertanyakan efektivitasnya setelah tim nasional tampil tak meyakinkan dalam 2 laga uji coba terakhir, termasuk satu kekalahan memalukan dari tim divisi bawah Inggris pundit Malaysia, yang awalnya memuji langkah TC ini sebagai game changer, kini justru berbalik arah. Kalau begini hasilnya, lebih baik latihan di rumah saja, tak perlu jauh-jauh ke Inggris. Ujar salah satu komentator olahraga senior dalam siaran lokal. Respons dari netizen ASEAN pun tak kalah tajam. Di media sosial, meme dan sindiran bertebaran. Ada yang menyebut Malaysia, tur sepak bola paling mahal untuk belajar kalah. Ada pula yang menyamakan hasil ini dengan liburan sekolah yang gagal jadi prestasi. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait performa tim di Inggris. Namun tekanan publik agar dilakukan evaluasi total semakin menguat. Menurut laporan dari media lokal Inggris, dalam salah satu sesi latihan tertutup, pelatih Kim Pan-gon terlihat frustrasi dengan performa para pemain yang dinilai lambat beradaptasi dengan intensitas permainan Eropa. Beberapa pemain disebut kehilangan arah saat menghadapi tekanan dari tim lawan yang sebenarnya bukan dari kasta tertinggi sepak bola Inggris. Pihak penyelenggara pertandingan bahkan dilaporkan menghentikan satu laga uji coba lebih awal karena dianggap tidak kompetitif. Sumber internal menyebut, tim Malaysia terlalu pasif dan nyaris tidak memberikan perlawanan, membuat suasana pertandingan tak lagi kondusif untuk evaluasi teknis kedua tim. Kritik juga datang dari para analis sepak bola ASEAN. Seorang analis dari Thailand mengatakan, Malaysia terlalu sibuk membangun citra sebagai negara sepak bola maju, tapi lupa membenahi dasar seperti pengembangan pemain muda dan kompetisi domestik yang sehat. Tak hanya itu, publik mulai membandingkan program TC Malaysia dengan negara-negara tetangga. Vietnam, misalnya, yang tak mengumbar lokasi TC mewah, namun justru konsisten mencetak hasil di level regional dan internasional.
Filipina, walau minim eksposur, perlahan membangun skuad berbasis diaspora yang kini mulai stabil secara performa. Di media sosial, tagar balik kampung dan Tjeh Tangti 0 sempat menjadi trending topik di Twitter Malaysia, menandakan kemarahan sekaligus kekecewaan publik. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, disebut akan mengadakan pertemuan darurat sekembalinya tim nasional dari Inggris. Evaluasi terhadap jajaran pelatih dan efektivitas TC akan menjadi agenda utama. Namun, publik tampaknya sudah kehilangan kesabaran. Reaksi pemain dan internal tim beberapa pemain senior yang ditemui usai pertandingan tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa mereka. Salah satu pemain, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa kondisi tim memang tidak ideal sejak awal keberangkatan. Kami kesini dengan semangat tinggi, tapi kenyataannya di lapangan berbeda. Adaptasi cuaca, metode latihan baru, dan tekanan dari media sangat berat. Kami sendiri kebingungan dengan sistem yang terus berubah-ubah. Ujarnya kepada wartawan lokal, bahkan sempat beredar kabar bahwa terjadi ketegangan antara pemain dan tim pelatih selama pemusatan latihan. Beberapa pemain muda mengeluhkan metode pelatihan yang dianggap tidak relevan dengan gaya permainan mereka selama ini. Hal ini memperkuat dugaan bahwa TC tersebut dilakukan tanpa kesiapan teknis yang matang pakar. Strategi kosmetik, bukan solusi. Pengamat sepak bola Malaysia, Rizal Hasim, menyebut program TC di Inggris hanyalah strategi kosmetik yang tidak menyentuh akar permasalahan. Dalam wawancara eksklusif dengan stasiun radio olahraga, Rizal mengatakan, sepak bola bukan tentang lokasi latihan, tapi tentang fondasi. Malaysia masih berkutat dengan masalah liga yang lemah, pengelolaan klub yang semrawut, dan minimnya talenta muda berkualitas. TC di Inggris hanya memperindah laporan tahunan FAM, tapi tak memberi dampak nyata di lapangan. ASEAN, solidaritas atau sindiran, reaksi dari negara-negara ASEAN menunjukkan spektrum yang luas, dari sindiran halus hingga ejekan terang-terangan. Di forum-forum sepak bola Asia Tenggara, komentar-komentar pedas bermunculan, netizen Vietnam. Kami tidak butuh latihan di Eropa untuk jadi finalis Piala Asia. Komentator Thailand, Harimau Malaya terlalu banyak tidur di hotel bintang 5, lupa belajar cara menekan lawan. Akun supporter Indonesia, boleh latihan di Old Trafford sekalipun, kalau skill pas-pasan, tetap saja dibantai. Walau terdengar kejam, komentar-komentar ini mencerminkan bagaimana Malaysia kini tidak hanya berjuang di lapangan, tetapi juga dalam menjaga kredibilitas sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Apa selanjutnya untuk Harimau Malaya? Tekanan kini ada di pundak FAM dan Kim Pan-gon. Banyak pihak menyerukan agar federasi tidak hanya melakukan evaluasi, tapi juga membuka ruang untuk perubahan menyeluruh. Reformasi liga domestik, pembinaan usia dini, dan peningkatan kualitas pelatih lokal.